Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh Dua WNI yang terlibat dalam kasus kejahatan siber internasional di Surabaya akan ditangkap Polda Jatim. Sementara 91 warga negara Tiongkok. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian cybercrime. Cybercrime atau kejahatan berbasis komputer adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan atau network. Cybercrimes dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet dan telepon genggam. Cybercrime ini dapat mengancam seseorang, keamanan negara, ataupun kesehatan finansial. Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan, dan pornografi. Ada pula masalah privasi pada saat informasi rahasia dicegat atau diungkapkan secara sah atau tidak. Debrati Halder dan K. Jaisankar lebih jauh mendefinisikan cybercrime dari perspektif gender dan mendefinisikan cybercrime against women sebagai kejahatan yang ditargetkan pada wanita dengan motif untuk secara sengaja menyakiti korban, baik secara psikologis dan fisik, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet dan telepon genggam. Secara sengaja, baik pemerintah dan swasta terlibat dalam cybercrimes, termasuk spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Kegiatan yang melintasi batas negara dan melibatkan kepentingan setidaknya satu negara terkadang disebut juga sebagai cyber warfare. Para pelaku cybercrime. Yang pertama yaitu hacker. Hacker merupakan orang yang gemar mempelajari seluk-beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. Mereka pandai untuk menyusup ke dalam jaringan komunikasi dalam suatu institusi. Yang kedua yaitu cracker. Sama seperti hacker, cracker ini secara ilegal melakukan penyusupan dan perusakan terhadap situs, website, dan sistem keamanan jaringan-jaringan internet. Yang ketiga yaitu carder. Carder adalah orang yang melakukan cracking, yaitu pembobolan terhadap kartu kredit untuk mencuri nomor kartu orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat adalah deface. Deface adalah tindakan menyusup sesuatu situs lalu mengubah tampilan halaman dari situs tersebut dengan tujuan tertentu. Yang terakhir adalah phreaker, yaitu seseorang yang melakukan cracking terhadap jaringan telepon sehingga dapat menelepon secara gratis ke daerah manapun yang dituju. Para pelaku hacking biasanya bukan dari kalangan orang bawah. Umumnya mereka adalah kaum terpelajar. Kejahatan ini dapat dikategorikan kepada white collar crime atau kejahatan kerah putih. Menurut GM Military, ada 4 kategori golongan ini. Yang pertama yaitu organizational occupational crime atau para eksekutif. Yang kedua yaitu government occupational crime atau pejabat. Yang ketiga yaitu professional occupational crime. Dan yang keempat adalah individual occupational crime. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai tentang sejarah cybercrime. Ada beberapa literatur yang mengatakan sejarah cybercrime. Nah, tentu yang menurut yang literatur yang kita pelajari dan yang kita baca, cybercrime terjadi pertama kali di USA, Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an di Amerika Serikat terjadi kasus-kasus data akademik mahasiswa di Brooklyn College, New York. Nah, ini kasus-kasusnya adalah komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkotika, terus juga kasus-kasus penipuan melalui kartu kredit. Selain itu terjadi pula kasus akses tidak sah terhadap database security Pacific National Bank yang mengakibatkan kerugian sebesar 10,2 juta US dollar pada tahun 1978. Selanjutnya, kejahatan serupa terjadi pula di sejumlah negara antara lain Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, Swedia, Austria, Jepang,
termasuk juga Indonesia. Nah, ini serangannya ini terhadap baik itu harta kekayaan, kehormatan, sistem, dan terutama dari jaringan komputer. Ya, seperti yang kita ketahui, memang kiblat dari teknologi untuk masa sekarang itu ya tahun 1900-an itu memang orientasinya adalah ke barat gitu ya. Salah satu yang memang menjadi dalam hal hacking ya, cracker, terus juga ya dalam kasus-kasus cybercrime ini ada di Amerika Serikat. Nah, terus bagaimana dengan cybercrime yang terjadi di Indonesia? Nah, ini sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini di Indonesia banyak terjadi cybercrime. Ya seperti yang baru-baru ini viral ya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari cybercrime. Pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain, pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain. Selain itu, kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet atau bisa dikatakan cyber smuggling, packaging, mouse-trafficking, terus juga ada spam atau junk mail, intersepsi, cyber squatting, squatting. Nah, sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain cracking, defacing, denial of service attack, distributed denial of service attack, penyebaran virus, worm, and pemasangan logic bomb. Ini kasus-kasus yang ada di Indonesia, baik itu yang mengenai tentang sistem ya, terhadap sistem ataupun jaringan komputernya, terus juga kasus-kasus lain. Nah, akhir-akhir ini memang viral ya kasus cybercrime yang ada di Indonesia itu. Ada hacker Bjorka, terus juga yang lainnya itu emang ya sebetulnya salah satu usaha memang untuk setidaknya ada misi tertentu lah, entah itu secara pribadi, secara personal, maupun memang untuk mengingatkan negara gitu ya, karena memang sejatinya keamanan sistem dari Indonesia sebetulnya belum begitu kuat gitu ya. Ya sebanding dengan keamanan PBB dan yang lain pun itu kan bisa dijebol, apalagi negara Indonesia emang notabene dalam hal cyber ini masih butuh penguatan yang lebih. Menurut Sutanto, dalam bukunya tentang cybercrime, motif dan penindakan cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi atau TI sebagai fasilitas. Adapun contoh dari aktivitas tersebut yaitu pornografi, pembajakan, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembohongan rekening bank, perjudian online, terorisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatan antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal atau hacking, perusakan situs internet dan server data atau cracking, serta defecting. Karakteristik cybercrime. Cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional. Setidaknya ada 5 ciri yang dimiliki oleh kejahatan internet ini. Antara lain yang pertama, perbuatan cybercrime dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis, terjadi di ruang atau wilayah maya, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Ketiga,
Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material ataupun imaterial, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan, ataupun informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Keempat, yakni pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Urgensi penyelesaian cybercrime di Indonesia. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya terdapat banyak varian atau modifikasi modus kejahatan di internet. Maka langkah-langkah pun harus tepat untuk menghadapinya. Pertama itu merupakan langkah represif dan kreatif. Ya, yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum itu kurang memadai dalam langkah tersebut ya. Dan yang kedua yaitu aparat kepolisian perlu menanggapi secara serius tentang kejahatan cybercrime. Dengan apa? Yaitu dengan langkah-langkah proaktif dan antisipatif yang harus dilakukan oleh beragam institusi yang terikat di Indonesia. Yang misalnya itu seperti asosiasi yang membawahi para internet service provider atau ISP, dan warnet Indonesia harus memikirkan langkah yang akan diambil untuk melindungi para konsumen. Lalu bagaimana selanjutnya untuk urgensi penyelesaiannya? Yaitu yang kedua, yaitu dengan melakukan kampanye atau edukasi mengenai berinternet atau cara menggunakan internet yang aman secara komprehensif dan berkala. Tentunya kampanye dan edukasi ini kita tuju kepada masyarakat umum ya. Dan tidak kalah penting pula pemerintah harus membuat undang-undang cyber law untuk menuntaskan kasus cybercrime sehingga kejahatan internet atau cybercrime ini ada yang ditakuti oleh pelakunya gitu, karena terdapat undang-undang yang menegaskan bahwa sekarang cybercrime adalah kejahatan yang harus kita tumpas seperti itu.